bukunya Dzikir Fatimah namanya. Karena kan kerjaan kita lumayan berat kan? Berat sekali kan, dengan ujian yang juga kadang-kadang di luar nalar kita. Belum lagi menahan secara emosional, menahan kangen dengan keluarga, jauh dari orang tua, bagi yang udah menikah kadang-kadang jauh dari pasangan dan anak-anak. Ini ujian ini hanya bisa diredam dengan dzikirnya Fatimah. Sebelum tidur, paksakan diri kita untuk selalu membaca dzikirnya Fatimah. Jadi sebelum tidur itu udah ada 2 amalan. Nanti pagi hari baca Al-Waqiah. Gak harus habis subuh banget, terserah kapan waktunya yang santai. Kalau habis subuh lagi banyak kerjaan, waktu duha baca Al-Waqiah. Karena Al-Waqiah itu mendatangkan rezeki. Mungkin sebagian dari kalian berpikir ya, gimana ya cara jadi orang yang kaya, sukses dengan status saya seperti sekarang ini? Jangan pernah meremehkan rencana Allah. Kita memang bisa merencanakan dengan logika kita, tapi Allah punya rencana yang kadang-kadang gak logis. Jadi jangan pakai logika seolah-olah gak mungkin saya yang kayak gini dapat suami yang benar, yang soleh, yang berduki, yang kaya. Gak mungkin saya yang kayak gini bakal jadi orang yang sukses. Gak mungkin. Gak mungkin itu kan logika kita. Apa yang gak mungkin bagi Allah? Kan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau pakai logika kita emang gak mungkin, tapi pakai logika Allah semua mungkin. Bagi yang merasa udah usianya udah lanjut, mungkin umurnya udah 50 atau 50 ke atas, Ustaz saya udah gak berharap apa-apa dalam hidup kecuali husnul khotimah aja. Boleh gak semua zikir-zikir itu saya turunkan kepada anak-anak saya? Boleh banget. Kalau bukan kita yang berharap sukses, maka insya Allah kesuksesan itu akan Allah berikan kepada keturunan kita. Tiba-tiba anak-anak kita jadi anak-anak yang hafiz Quran, udah hafiz tadi, orang yang sukses secara dunia. Maka dunia akhirat itu hasil dari tirakat dan zikir orang tuanya. Yang kedua, amalan menutup pintu langit. Sholawat yang banyak. Saya teringat dengan sebuah kisah dari seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Ubay pernah nanya ke Nabi kayak gini, ya Rasulullah, inni uhibbu an usalliya alaik. Ya Rasulullah, saya suka sekali berselawat kepada Rasul, terutama di dalam doa saya. Saya kalau mau berdoa biasanya selawat dulu. Saya suka sekali selawat. Menambah itu lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian saya akan jadikan seluruh dari isi doa saya adalah salawat. Tidak ada doanya. Kan kita kalau doa kadang-kadang langsung berdoa aja ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doanya template banget. Udah doanya template, tilawatnya juga template. Apa tilawat template-nya? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Soalnya dibaca dalam surat Al-Ikhlas. Sedangkan kalau bukan Al-Ikhlas nyesal gitu kan ya. Al-Haqqu takatsur hatta surtum al-qamir kala summa ta'lamun makala saufa ta'lamun kala law ta'lamun ilman. Pindah ke surat An-Naba. Jadi kalau berdoa jangan template-template aja, jangan standar-standar aja. Sebelum berdoa, puji-puji Allah dulu, as-salatu ala Allah. Kemudian setelah sana, sholawat kepada Nabi. Nah, Ubay bin Ka'ab bilang, ya Rasulullah, setelah saya memuji Allah, maka saya akan isi semua doa saya dengan sholawat. Gak ada lagi doa apa-apa. Gak meminta ya Allah beri saya ini, beri saya itu, enggak. Cuma sholawat aja isinya. Apa kata Nabi? Idan tukfa hajatuk wa tughfar laka dzambuk. Tukfa hajatuk wa yughfar laka
Dan kalau gitu, semua hajat-hajatmu akan Allah penuhi dan semua dosa-dosamu akan Allah ampuni. Amin. Padahal dia nggak minta, cuma sholawat aja, tapi segala hajatnya dipenuhi oleh Allah. Saking dahsyatnya sholawat. Sehingga kata para ulama, salah satu di antara fadilah sholawat itu adalah dia akan menjadi pembuka pintu langit untuk mendapatkan hajat dan harapan kita. Jadi sholawat yang banyak, mungkin awalnya 1/4, kemudian ditambah jadi 1/3, jadi 1/2, 2/3. Akhirnya seluruh dari rangkaian doa kita itu isinya adalah sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyak. Saya kira ini adalah 2 di antara 3 pintu cara kita mengetuk pintu langit. Dan nanti yang ketiganya akan disampaikan sama Umi Hanin. Pasti lebih penting dan lebih akurat lagi. Saya hanya memberikan motivasi-motivasi ringan. Tapi walaupun ringan, saya sendiri sudah mengamalkan. Saya banyak banget dapat keajaiban. Sedikit lagi cerita. Dulu ketika baru datang ke Bandung, saya melamar kerja untuk jadi pengajar. Itu nggak ada yang terima. Di kampus ditolak, di sekolah ditolak, di pondok ditolak, semuanya nolak. Padahal nilai saya nggak jelek-jelek amat, lumayan jelek tapi nggak jelek-jelek amat. Semuanya nolak. Akhirnya saya nggak bisa ngajar di mana-mana. Ternyata ketika saya dapat kesulitan nggak bisa ngajar, saya minta sama Allah, ya Allah beri saya kejutan. Apa kejutannya coba? Namun Allah takdirkan saya itu bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Akhirnya hasilnya saya bikin sekolah SD gratis, sekolah SMA gratis. Walaupun gratis, guru-gurunya harus dihargai di atas UMR, nggak boleh di bawah UMR. Tapi muridnya free 100%. Walaupun gratis, itu sekolah punya kuda sendiri, punya stable sendiri, punya farming sendiri, areanya 9 hektar. Bunda Nuris baru udah kesana, sampai gempor loh untuk Bunda Nuris dan Bunda Nuris. Itu sekolah gratis. Berarti Allah memang mentakdirkan saya ditolak belajar sana sini karena Allah pengen saya justru bukan belajar tapi bikin sekolah. Lahirlah Sekolah Rimba Indonesia sama sekolah SMA 29 Sosiopreneur High School. Terus saya nulis buku karena waktu itu saya nggak bisa ngajar di mana-mana, daripada gabut saya nulis buku ya. Saya nulis buku, udah jadi naskah, saya kasih ke penerbit-penerbit. Semua penerbit menolak buku saya, nggak ada yang mau nerbitin. Alasannya nggak bagus lah, atau alasannya ini lagi nggak terlalu diminati lah, banyak alasan. Gara-gara semua penerbit nolak menerbitkan buku saya, akhirnya saya doa lagi, ya Allah beri saya kejutan. Kejutannya apa? Kalau saya naskahnya nggak bisa diterbitin oleh para penerbit, itu karena Allah pengen saya punya penerbit sendiri. Akhirnya bikin penerbit. Alhamdulillah yang naskah tadi yang ditolak, saya terbitin 1000 eksemplar, sampai 3 bulan habis. Cetak lagi 3000 habis dan seterusnya sampai berkembang dari penerbitan. Alhamdulillah ada rezeki mulai main jual beli mobil. Bukan mobil baru ya, mobil second. Beli mobil second, jual, beli mobil second, jual, sampai main properti, main beberapa usaha. Itu gara-gara tadi di penerbit ditolak. Coba kalau misalnya saya diterima ngajar, saya diterima naskahnya diterbitin, mungkin selamanya hidup saya ada di zona nyaman. Bukan zona sulit, tapi zona nyaman. Zona nyaman, ya saya mungkin gitu-gitu aja. Dan baik, cuma tidak akan pernah berkembang. Sedangkan zona sulit, zona yang menentang, mungkin awalnya berat, tapi setelahnya ada kejutan-kejutan. Kita hidup itu cuma tentang 2 aja, zona nyaman atau zona menantang. Kalau kalian memilih zona nyaman, emang gak akan pernah terlalu banyak menangis, gak ada yang deg-degan, gak kayak roller coaster yang ditarik naik turun, flat aja, nyaman gitu. Atau kalian memilih zona menantang, naik turun ekstrim, tapi begitu dikasih kejutan itu dahsyat luar biasa. Kan sensasinya naik turun itu lebih kerasa ya. Pas naik pelan-pelan, tiba-tiba turun, itu adrenalin segala macam, teriak-teriak, itulah sensasinya. Tapi kalau flat gimana? Ngantuk, akhirnya tidur ya. Maka itulah hidup, pilih mau jalannya flat atau yang naik turun, tapi naik turunnya penuh dengan adrenalin, sensasi,
maka terimalah setiap kenyataan yang Allah berikan. Ini yang saya rasakan itu benar ya. Zikir, maka kemudian Allah berikan keajaiban. Masih banyak. Dulu saya bercita-cita pengen banget punya rumah di tengah kota. Karena awal-awal tinggal di Bandung itu tinggalnya di tempat pembuangan sampah sama Umi. Setiap hari melihat sampah, setiap hari mencium aroma sampah. Pengen banget tinggal di tengah kota, di komplek yang nyaman, bukan yang elit tapi nyaman. Dengan zikir, dengan amalan-amalan mengetuk pintu langit, ternyata nggak nyangka kalau itu bisa jadi kenyataan. Pengen banget punya rumah kayak kafe. Jadi kalau mau konten, nggak usah ke kafe, di rumah aja. Kemarin Bunda Nulis ke rumah saya, nggak tahu Bunda Nulis nyaman nggak di rumah saya, kayaknya nggak nyaman ya karena nggak nginep ya. Cuma sebentar langsung pulang. Kayaknya rumahnya bukan tipenya Bunda Nulis kan tipenya rumahnya rumah-rumah raja-raja Arab itu kali ya. Kalau saya kayaknya kayak muda, kafe, nongkrong, industrial. Alhamdulillah kita punya rumah dengan desain kafe, industrial, lampu-lampu kayak di kafe. Pengen banget punya rumah itu saya dari tadi. Yang di belakang halamannya itu ada stempel berkuda. Itu kan gak gampang. Dengan zikir, dengan amalan berbentuk pintu langit, tiba-tiba Allah wujudkan juga punya rumah di belakangnya ada stempel berkuda. Jadi saya bisa berkuda di stempel sendiri, kuda punya sendiri, ada kuda favorit. Gak perlu lagi datang ke stempel orang nyewa segala macam. Gak perlu juga datang ke gedung sate dan kuda bayar 40.000. Jadi kayak Allah munculkan banyak keajaiban. Itu salah satunya adalah dengan amalan mengetuk pintu langit. Saya udah membuktikannya. Karena saya adalah orang miskin banget. Ayah saya adalah tukang pangkas. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya nggak mau mengandalkan mertua sama sekali. Tapi semua kemudahan itu datang benar-benar dengan amalan mengetuk pintu langit. Maka dawamkan dua yang tadi. Pertama adalah sana, jadilah ahli zikir. Kedua, sholawat. Jadilah orang yang mengisi seluruh doanya dengan sholawat. Baru nanti yang ketiga disampaikan oleh Ibu Hanin Akhirat. Masya Allah, jazakallah khairan, sangat luar biasa ilmunya. Dan aku dikasih PR satu lagi kayaknya. Aku tuh dibisikin sama Bunda Nulis, Umi, gitu. Temanya nanti bukan mengetuk pintu langit, mengetuk pintu cinta. Jadi gimana nih, mau dilanjutin yang pintu langit atau pintu cinta? Mana? Pintu cinta. Yakin? Gak apa-apa? Ustaz gak apa-apa? Masya Allah. Sebenarnya nyambung ya, karena Ustadz Hanan ini kan menekankan tentang mengetuk pintu langit itu salah satu kuncinya adalah pertama memuja dan memuji Allah, mengagumi Allah, membesarkan kuasa Allah, menyadari kehadiran Allah, menyadari kekuatan Allah. Nah, sedangkan waktu dirahmati Allah, ternyata kalau kita ngomongin cinta ini, aku boleh tahu nggak yang lagi jatuh cinta sekarang saat ini ada berapa orang? Coba angkat boleh? Angkat tangannya sama lu. Oke, coba. Oh, lumayan ya. Oke.